mengenai perkembangan penyelidikan penembakan Brigadir Joshua. Ini kan tim yang dibuat Kapolri sudah menemukan CCTV yang kemarin dikatakan sempat hilang. Apakah ada arahan khusus dari Pak Jokowi agar kasus ini tetap terang benderang untuk diungkap ke publik? Saya kan sudah sampaikan, usut tuntas, buka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi, transparan. Penting untuk agar masyarakat tidak ada keraguan terhadap peristiwa yang ada. Ini yang harus dijaga, kepercayaan publik terhadap Polri harus dijaga. Jangan mengejar tikus atau melindungi tikus, mengejar atau melindungi tikus itu lalu rumahnya yang dibakar. Terbuka aja kan, cara-cara mengejar tikus itu kan sudah ada caranya, apalagi polisi sudah profesional. Saya melihat orang-orangnya juga kredibel tuh, saya kenal secara pribadi semua. Pak Agung, Pak Agus, Pak Wisno, Pak Pokiri. Ditambah nanti kami kirim juga dari Kompolnas, dari kantor saya, untuk membantu Polri membuat itu terang. Bukan menambah kekisruhan, tapi itu harus terang. Karena begini, Polri itu dalam 1,5 tahun terakhir itu persepsi publiknya cemerlang sejak dipimpin oleh Pak Listio. Kalau alasannya 3 hari karena itu hari libur, apakah kalau hari libur masalah pidana itu boleh ditutup-tutupi begitu? Sejak dulu enggak ada, baru sekarang orang beralasan satu hari Jumat libur, hari raya, lalu diumumkan Senin. Itu kan janggal bagi masyarakat ya. Yang masuk ke saya kan begitu semua sebagai Menko Polhukam. Pak, janggalnya ini Pak, apakah memang kalau libur enggak boleh melakukan penyelesaian tindak pidana, mengumumkan? Ini kan masalah yang serius. Yang kedua, juga penanganannya tidak sinkron, keterangan polisi dari waktu ke waktu lain dan dari satu tempat ke tempat lain gitu. Betul dia melakukan pelecehan, kalau betul ya diungkap saja kebetulan ke apa yang memang betul. Tetapi tidak bisa kita mendengar sepihak tanpa mendapat bukti-bukti lain, keterangan lain, karena yang dituduh sebagai pelaku sekarang sudah meninggal. Ya memang ada kejanggalan-kejanggalan yang harus dibuat menjadi lebih terang, sehingga kita harus setiap upaya membuat terang itu. Dan sekarang sudah mulai muncul titik-titik terang itu dari berbagai penjuru, dari institusi, dari kesaksian orang dekat, dari pengamat, dari analis, data dari orang profesional. Semuanya udah muncul analisa-analisa itu, artinya titik terang itu sudah muncul. Kompolnas maupun Polri itu di bawah koordinasi Menko Polhukam. Sebab itu Kompolnas itu akan membantu itu. Seumpama tidak diminta pun kita akan juga membuat kajian sendiri. Tapi karena ini diminta, biar berintegrasi aja. Tujuannya sama-sama baik. Jalan hasilnya sama, temuannya sama dan ditindaklanjuti. Di satu sisi kami juga sudah menghubungi rekan-rekan dari luar, dalam hal ini adalah Kompolnas dan Komnas HAM terkait dengan kekerasan, ancaman kekerasan terhadap itu laporan tentang dugaan tindak pidana pembunuhan terencana. Jangan menyalahkan siapapun sebelum ada buktinya. Pasal 340 KUH pidana. Kemudian junto pembunuhan sebagai masuk pasal 338 KUH pidana, junto penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain sebagaimana dimaksud oleh pasal 351 ayat 3, yaitu tentang penganiayaan berat. Kemudian barang buktinya adalah surat permohonan visum et repertum dari Kapolres Jakarta Selatan. Ada laki-laki berumur 21 tahun dinyatakan telah menjadi jenazah dari rumah sakit Kramat Jati atau rumah sakit Polri. Jadi foto ini ketika polisi lengah dengan alasan mau menambah formalin, maka tiba-tiba para wanita saksi-saksi yang pemberani, mereka langsung buru-buru membuka bajunya, kemudian memfoto dan memvideokan. Aplikasi WhatsApp diretas dan juga rumah mereka katanya sempat didatangi oleh ratusan polisi yang membawa senjata juga. Mungkin apa bisa dijelaskan Pak, ini
apakah peretasan itu sudah diusut dan siapa pelakunya, lalu terkait ratusan polisi yang datang ke rumah korban ini di rumah Brigadir J ini, tujuannya apa sih Pak sebenarnya? Ya, itu informasi yang kami belum terima ya. Tentu nanti kita akan cek kembali apakah benar informasi tersebut ya. Kalau memang ada peretasan gitu, tentu bisa melaporkan kepada kepolisian terdekat ya. Jangan menjadikan sebuah isu, tetapi kita akan melayani laporan-laporan, siapapun laporan yang kita terima tentu akan kita tindak lanjuti. Irjen Pol Verdi Sambo untuk sementara jabatannya dinonaktifkan, dan kemudian jabatan tersebut saya serahkan kepada Pak Wakapolri. Penghasilan Kodabel, pada malam hari ini Wakapolri memutuskan untuk menonaktifkan 2 orang. Yang pertama yang dinonaktifkan adalah Karopanina, Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Yang kedua yang dinonaktifkan pada malam ini adalah Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Budi Hardi. Khusus untuk Kombes Pol Budi Hardi, nanti siapa pejabat sementaranya nanti akan secara administratif akan ditunjuk oleh Kapolda Metro Jaya. Kemudian yang kedua, nanti mungkin secara teknis akan disampaikan oleh Dirpidum. Pada hari ini merupakan suatu komitmen dari Bapak Kapolri, pimpinan Polri, bahwa kita menerima tim kuasa hukum dari keluarga Brigadir Joshua, sudah kita terima, dan nanti apa-apa saja yang disampaikan nanti biar Pak Dirpidum yang menjelaskan karena ada secara teknis. Yang jelas pada intinya dari hasil komunikasi tadi dari pihak pengacara meminta untuk dilaksanakan otopsi ulang atau ekshumasi itu dipenuhi. Yang untuk waktu pelaksanaan dan teknisnya nanti Pak Dirpidum yang menyampaikan. Yang ketiga, ya, saya sampaikan temuan yang ketiga, bahwa tadi saya sampaikan bahwa tim ini bekerja maksimal. Kita sudah menemukan CCTV yang bisa mengungkap secara jelas tentang konstruksi kasus ini. Dan tadi tim dari CCTV ini sedang didalami oleh tim sus yang nanti akan dibuka apabila seluruh rangkaian proses penyidikan dilakukan tim sus sudah selesai. Jadi biar tidak sepotong-sepotong, kita akan menyampaikan secara komprehensif apa yang telah dicapai oleh tim sus yang dibentuk oleh Bapak Kapolri. Dan sekali lagi, Pak Kapolri mendengarkan seluruh apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat dan juga komitmen dari pimpinan Polri dalam rangka untuk menjaga independensi, transparan, kemudian akuntabel. Tim menunjukkan kinerjanya yang maksimal. Ya, saya rasa itu dari saya, dari Pak Dirpidum bisa menambahkan hasil pertemuan dari tim penyidik Barreskrim dengan pihak pengacara. Silakan. Baik, selamat malam rekan-rekan. Tadi kami sudah menerima, tim penyidik sudah menerima 7 orang dari tim kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua dalam kaitan kegiatan gelar awal. Kita tahu bersama beberapa hari yang lalu keluarga Brigadir Joshua menyampaikan laporan polisi terkait dugaan pasal 340, Junto 338, Junto 351 ayat 3, Junto 55 dan 56 KUHP. Oleh karena itu menindaklanjuti laporan polisi tersebut, sudah kita laksanakan gelar awal bersama tim penyidik dan saat ini masih berlangsung proses klarifikasi. Dalam pertemuan awal tadi juga pihak keluarga meminta untuk dilaksanakan ekshumasi.
atau otopsi ulang. Tadi juga kita sudah menerima suratnya secara resmi. Nah, tentu ini akan segera saya tindak lanjuti dengan cepat. Saya akan berkoordinasi dengan kedokteran forensik, termasuk juga tentunya akan melibatkan unsur-unsur di luar kedokteran forensik Polri, termasuk Persatuan Dokter Forensik Indonesia, juga tentu Kompolnas atau Komnas HAM akan saya komunikasikan untuk menjamin bahwa proses ekshumasi nanti tentunya bisa berjalan lancar dan juga hasilnya valid. Kemudian juga sebagaimana tadi diawali oleh Bapak Kadif Humas, beberapa bukti baru TV ini sedang proses di laboratorium forensik untuk kita lihat, karena tentu ini kita peroleh, penyidik memperoleh dari beberapa sumber, ada beberapa hal yang harus dilakukan sinkronisasi, kalibrasi waktu. Kadang-kadang ada 3 CCTV di satu titik yang sama tapi waktunya bisa berbeda-beda. Nah, tentu ini harus melalui proses yang dijamin legalitasnya. Jadi bukan berdasarkan apa maunya penyidik, tetapi berdasarkan data atau metadata daripada CCTV itu sendiri. Tentu kita Polri akan mengupdate kembali, terutama terkait dengan proses ekshumasi. Mungkin nanti akan bisa kita update kembali jadwalnya. Tetapi secepat mungkin, karena kita juga mengantisipasi terjadinya proses pembusukan terhadap mayat. Saya kira demikian yang bisa saya berikan kepada rekan-rekan pada malam hari ini. Terima kasih. Oke, saya rasa itu ya rekan-rekan. Ada 3 hal yang kita sampaikan pada malam ini.